Selamat pagi, siang, sore, dan malam Kak Ika. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan salah satu virtual machine yaitu Oracle VirtualBox. Adapun anggota kelompok kami adalah saya sendiri, presiden kita, dan teman saya. Perkenalkan nama saya Brian Clarence. Perkenalkan nama saya Syamfei Natali. Oke, sekarang kita akan mulai dari pengertiannya dulu. Nah, untuk Oracle Virtual Machine VirtualBox ini merupakan software open source untuk menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan pada satu komputer melalui virtual machine. Dikembangkan oleh Oracle, aplikasi ini digunakan oleh software developer, sistem administrator, dan user umum yang ingin menguji atau menjalankan aplikasi dalam berbagai lingkungan OS tanpa perlu hardware terpisah. Nah, jadi si Oracle ini menawarkan beragam fitur seperti pembuatan dan konfigurasi mesin virtual, dukungan untuk berbagai OS seperti Windows, Linux, Mac, dan Solaris, serta kemampuan untuk mengatur jaringan, dan juga untuk mengatur penyimpanan dan performa virtual machine. Nah, untuk sejarahnya sendiri, VirtualBox ini pertama kali dikembangkan oleh Innotech. Pada Februari 2008, Innotech ini diakuisisi oleh Sun Microsystem dan akhirnya menjadi milik Oracle saat akuisisi ini. Untuk fungsinya sendiri, yang pertama itu sebagai administrasi sistem. Nah, jadi untuk menggunakan VirtualBox ini, administrasinya itu menjalankan berbagai konfigurasi server, jaringan, atau software lain di dalam virtual machine. Ini memudahkan pengelolaan dan pengujian infrastruktur IT. Yang kedua, lingkungan uji coba software melalui fitur seperti snapshot dan konfigurasi fleksibel. Developer bisa membuat lingkungan uji coba yang stabil dan terisolasi. Dengan begitu, bisa menguji software dan aplikasi tanpa mempengaruhi sistem host. Yang ketiga, dukungan untuk format virtual machine lainnya. Contoh seperti hard disk begitu. Dan yang keempat, berbagi sumber daya. Oracle ini mendukung berbagai sumber daya seperti folder antara host dan guest, memudahkan transfer file serta data. Selain itu, mode seamless memungkinkan aplikasi berjalan dengan smooth antara OS-nya host dengan OS-nya guest. Yang terakhir itu untuk menjalankan banyak OS. Ya, sebagai virtual machine, Oracle ini membantu menjalankan berbagai sistem operasi pada satu komputer. Hal ini memudahkan untuk menjalankan aplikasi yang mungkin cuma kompatibel dengan OS tertentu atau bisa diuji cuma di OS tertentu aja. Selanjutnya, Ya, yang untuk selanjutnya di sini ada advantage dan juga disadvantage dari Oracle Virtual Machine VirtualBox ini. Nah, mungkin kita mulai dari advantage-nya dulu. Jadi untuk advantage-nya itu yang pertama ada infrastrukturnya menjadi lebih efektif. Tentu saja karena bakal mengurangi penggunaan hardware dan juga biaya listrik. Nah, yang selanjutnya itu ada menjalankan beberapa sistem operasi bersamaan. Lalu ada juga instalasi software yang mudah, lalu mendukung virtual monitor ganda, tampilan built-in command line-nya jadi lebih komprehensif, lalu dapat diinstal di banyak sistem operasi, dan yang terakhir mendukung berbagai penggambaran image disk. Contohnya tuh seperti virtual disk image, lalu ada virtual machine disk, virtual hard disk, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya itu ada disadvantage-nya. Untuk disadvantage-nya itu yang pertama belum ada fitur capture, jadi mungkin harus ada fitur capture tambahan. Lalu selanjutnya itu ada keamanannya itu lemah, belum ada fitur USB 3.0, lalu ada network ID-nya itu terbatas, NAT VM-nya itu terisolasi, membutuhkan memori yang besar dan tidak mendukung game full screen. Nah, next. Oke, di sini ada contoh penggunaannya. Jadi untuk contoh penggunaan dari Oracle VM VirtualBox-nya itu pertama ada untuk pengembangan multi-platform. Maksudnya tuh jadi misalkan untuk software developer bisa menggunakan Oracle VM VirtualBox ini untuk menjalankan aplikasi dan juga software di berbagai sistem operasi. Itu tentu akan memudahkan pengujian mendalam dan memastikan kompatibilitas cross-platform. Yang selanjutnya itu bisa juga digunakan untuk pelatihan keamanan. Maksudnya itu gimana? Jadi Oracle VM VirtualBox itu bisa memudahkan tim security profesional untuk membuat simulasi lingkungan uji coba yang aman. Jadi mereka tuh bisa menguji
ancaman, terus bisa menguji kerentanan juga dalam konteks yang terisolasi, terus memberikan pemahaman lebih mendalam juga tentang keamanan software dan juga jaringan. Selanjutnya, bisa juga digunakan untuk lingkungan uji coba hardware juga. Jadi selain tadi yang software, bisa juga untuk uji coba hardware. Jadi Oracle VM VirtualBox itu bisa dipakai eh, untuk menguji gimana software itu bekerja dengan berbagai konfigurasi virtual hardware. Itu akan memberikan wawasan tentang bagaimana aplikasi atau software akan berperilaku pada sistem dengan spesifikasi yang berbeda. Dan yang terakhir, contoh penggunaannya itu ada pengujian peralatan jaringan. Untuk ini, Oracle VM VirtualBox itu bisa dimanfaatkan untuk menjalankan berbagai konfigurasi jaringan di dalam virtual machine. Jadi hal ini tuh akan membantu administrator untuk menguji bagaimana perangkat dan konfigurasi bekerja bersama sebelum menerapkannya ke sistem produksi. Next. Nah, yang selanjutnya itu ada cara kerja dari Oracle VM VirtualBox ini. Jadi, dia tuh bekerja dengan menciptakan virtual machine di atas sistem operasi host. Nah, sedangkan langkah-langkahnya tuh yang pertama ada pembuatan VM. Nah, kalau pembuatan VM itu dimulai dari usernya tuh membuat virtual machine baru melalui interface VirtualBox. Nanti usernya tuh bisa memilih kayak jenis dan juga versi sistem operasi yang akan diinstal pada VM. Terus mereka juga bisa mengatur alokasi sumber daya kayak RAM, CPU, dan juga disk storage-nya. Nah, yang selanjutnya itu instalasi sistem operasi. Nah, kalau di sini tuh, jadi sudah VM-nya dibuat tadi, usernya tuh akan menginstal sistem operasi di dalamnya. Hal ini tuh akan bantu VM buat bisa berfungsi secara independen, jadi kayak komputer nyata beneran gitu. Yang nah itu bisa menjalankan aplikasi dan juga software dalamnya. Selanjutnya tuh, tahapan yang selanjutnya itu adalah konfigurasi VM. Jadi, Oracle VM VirtualBox itu bisa mengatur berbagai parameter pada VM-nya, termasuk pengaturan jaringan, penyimpanan, dan virtual hardware lainnya. Itu akan memudahkan penyesuaian VM agar sesuai dengan kebutuhan spesifik dari usernya. Yang selanjutnya itu adalah menjalankan dan mengelola VM. Jadi setelah konfigurasi selesai, VM-nya itu akan dijalankan dan digunakan seperti komputer biasa. Usernya itu akan bisa mengakses aplikasi, software, dan juga data yang ada di dalam VM-nya. VirtualBox juga akan menyediakan fitur-fitur seperti snapshot yang memungkinkan user menyimpan settingan VM untuk kemudian diakses kembali. Dan yang terakhir, itu adalah kompatibilitas. Kalau yang ini tuh, jadi usernya tuh bisa mengimpor dan juga mengekspor VM dari berbagai platform virtualisasi lainnya. Itu akan memudahkan integrasi dan pengelolaan lingkungan virtual. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Brian. Berikut merupakan video tentang cara penginstalasi VirtualBox-nya. Pertama, kita buka search engine, kemudian kita cari Oracle VirtualBox. Di sini kita akan membuka web virtualbox.organization. Kemudian kita pencet tombol download yang ada di bagian kanan. Kemudian kita pilih platform package yang ingin kita download. Di sini saya memilih paketnya untuk platform Windows. Setelah downloadnya selesai, filenya kita buka. Dan nanti akan muncul setup configuration-nya.
Untuk setup instalasinya, kita atur konfigurasi yang kita inginkan. Kita tentukan juga penempatan path download untuk VirtualBox-nya. Setelah konfigurasinya selesai, terakhir cek tombol install VirtualBox. Dan biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 2-5 menit. Setelah instalasinya selesai, kita bisa buka VirtualBox-nya di device kita. Dan berikut merupakan tampilan dari Oracle VirtualBox yang telah diinstal. Pada bagian video ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat sebuah VM di Oracle VirtualBox. Pertama, kita buka saja Oracle-nya. Kemudian, kita pilih tombol New. Pada kolom name, bisa kita isi dengan nama VM yang kita inginkan. Di sini, saya akan mengisinya dengan tes 123. Kemudian, untuk ISO image, bisa kita download terlebih dahulu pada website Microsoft. Kegunaan dari ISO image ini adalah ketika kita menjalankan VM, kita bisa menggunakan OS Windows sebagai defaultnya. Kita klik saja pada bagian Create Windows 10 Installation Media. Tapi karena isu kompatibilitas device, saya tidak akan menggunakan ISO image sebagai contoh. Setelah itu, kita pencet saja Finish. Dan kita bisa mengkonfigurasi ulang VM yang telah kita buat. Di sini kita bisa mengatur berapa jumlah RAM yang kita inginkan untuk VM kita. Di sini saya akan menggunakan 4 RAM. Kita juga bisa mengatur berapa prosesor yang kita inginkan. Setelah selesai konfigurasi, kita tutup saja. Dan kita jalankan VM kita dengan memencet tombol Start pada kanan atas. Kita telah berhasil untuk membuat sebuah VM dan menjalankannya. Sekian penjelasan dari video ini. Terima kasih.